Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kami serahkan ke hamba-Nya. Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali malam ini untuk acara ibadah di generasi penuai akhir zaman ministry. Malam ini sebenarnya jujur saja bahwa hamba Tuhan yang seharusnya membawakan firman karena ada pelayanan lain yang memang menuntut kehadirannya, sehingga saya tidak sempat untuk mencarikan penggantinya, dan saya coba malam ini menyampaikan satu tema yang mudah-mudahan memberkati kita semua. Tema ini saya temukan ketika seorang hamba Tuhan menyentakkan saya dengan kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada umumnya kisah ini monumental ya, terutama bagi mereka yang terlibat di lingkungan gereja-gereja yang melakukan healing movement. Jadi pemulihan rohani yang intinya biasanya itu kita membahas mengenai hati Bapa. Karena memang perumpamaan ini menariknya bagaimana hati seorang bapa yang mau menerima kembali anak bungsunya yang telah hilang. Katakanlah kita semua tahu ceritanya bahwa si bungsu meminta kepada ayahnya bagian semua harta warisan yang menjadi haknya. Kemudian dia pergi meninggalkan keluarganya dan kemudian ke suatu kota hanya untuk berfoya-foya sampai uangnya itu habis. Dan ketika habis, disitulah penderitaan demi penderitaan mulai dialaminya. Dia yang semula hidup di lingkungan yang serba berkelimpahan, akhirnya merasakan bahwa ternyata di luar dari kediaman bapaknya itu yang ditemukan adalah penderitaan. Kisah ini merupakan juga bagian dari kehidupan kita semua. Ya. Saya percaya bahwa kita pun juga merasakan ketika kita berada tinggal di daerah yang nyaman dan aman, maka ketika keluar, barangkali gambaran bahwa kita tetap akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan itu jadi berubah. Akhirnya apa?
yang timbul biasanya penyesalan, ya, dan upaya kalau boleh Recording in progress. tempat asal di mana ia menikmati kenamanannya. Dan itu ia ketemukan ketika dia kembali ke habitatnya di rumah keluarga, dalam hal ini di rumah bapaknya. Keluarga ini tidak menyebutkan tentang ibu, gitu ya, karena hanya berkisah tentang bapak dengan kedua anaknya. Kisah yang saya ungkapkan tadi itu sudah sering kita dengarkan, kisah tentang seorang anak yang hilang. Dan ketika dia kembali, maka bapaknya ditulis di dalam Lukas 15 ayat 20. Demikian bunyinya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil, maka kita tahu bahwa istilah hatinya tergerak oleh belas kasihan itu istilah yang pertama kali diungkapkan dan ditulis oleh para penulis Injil sebagai hati Tuhan Yesus, di mana dia dengan kasih karunia-Nya dia menunjukkan bagaimana begitu dia mengasihi manusia ini, dan terutama dikatakanlah bahwa manusia yang dikasihi adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang termarginalkan. Karena apa? Karena memang aku datang bukan untuk orang-orang yang percaya, tetapi orang-orang yang berdosa. Itu yang menjadi titik tolak dari kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu mengekspresikan kasih Bapaknya, kasih agape, yang juga dia ingin kasih itu dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua adalah yang menjadi dasar dari tema kita malam ini. Tema kita prinsip warisan ilahi, apa yang Bapa punya, aku punya. Kita lihat dan kita baca dari Lukas 15 ayat yang ke-31. Yang demikian bunyinya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Mari kita bahas kalimat ini, dan sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu, anugerah yang berlimpah yang Kau sediakan bagi kita, bagi kami semua. Terutama kami yang malam ini hadir bersimpuh di hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu, untuk menyampaikan pujian penyembahan kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Bapa, bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu kami percaya ketika Roh Kudus mengurapi kami,
maka semua kebenaran firman-Mu menjadi benih yang tertanam di hati setiap kami sebagai lahan yang subur, sehingga benih itu bertumbuh dan semakin subur dan berbuah lebat yang menyenangkan hati-Mu. Itu oleh karena Bapa, kami telah melakukan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu malam hari ini Engkau urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Bukan karena hamba-Mu melakukan untuk hal-hal yang di luar kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menguduskan mulut, hati, pikiran, dan kehendak hamba-Mu ini, sehingga Engkau sendiri yang menyampaikan firman itu pada malam hari ini. Semua kuasa-kuasa jahat, apapun yang berusaha mengganggu dan menggagalkan penyampaian firman ini, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan kuasanya dan aku perintahkan semuanya keluar dari lingkungan kami masing-masing di mana firman ini diberitakan. Sehingga perangkat elektronika kami dan sinyal kami dan apapun yang menjadi alat komunikasi kami tidak terganggu pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang mengejutkan saya adalah biasanya hamba-hamba Tuhan itu melihat apa yang diungkapkan oleh anak sulung ketika ayahnya menerima kembali adiknya yang hilang dengan segala bentuk kemewahan yang sama yang pernah diberikan kepada mereka berdua selama hidup bersama-sama. Itulah yang menyebabkan ketidakadilan, timbulnya rasa ketidakadilan bagi sang kakak. Dan kita semua itu tahu bahwa kadang-kadang hamba Tuhan menganggap bahwa apa yang dilakukan sang kakak itu tidak pantas, begitu. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan sang kakak itu justru menimbulkan firman yang permanen, yang bunyinya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi sebenarnya apa yang dimiliki oleh Bapa itu adalah milik anaknya berdua. Dan semua harta yang dimiliki oleh Bapa ini sesungguhnya tidak pernah akan habis. Karena apa? Karena kekayaan Bapa itu berlimpah dan tidak bisa dihitung ataupun diukur. Itu gambaran tentang Bapa kita yang ada di surga. Nah, dengan kondisi yang dialami oleh anak sulung ini, maka kita melihat ada dua hal yang berbeda dari sisi rohani keduanya. Sang adik itu semula mengawali kehidupannya di dalam istilah Alkitabiahnya bisa disebut mengalami
dengan roh, tetapi kemudian dia meninggalkan roh itu dan dia melakukan kedagingan. Nah, saat dia mengalami kedagingan, ketika dia sadar dan dia kembali, maka dapat dikatakan bahwa dia mengalami pertobatan. Dan Bapa kita yang Maha Kasih tidak pernah menolak pertobatan setiap orang. Pertobatan itu berasal dari hati yang paling tulus dan dalam. Dan inilah yang terjadi pada anak bungsu. Si anak sulung tidak pernah mengalami kedagingan karena dia hidup nyaman. Tetapi akhirnya kedagingannya pun terkuak ketika adiknya datang dan diterima tanpa syarat oleh ayahnya, bahkan dirayakan dengan pesta. Kita tahu dalam perumpamaan seorang gembala yang kehilangan seekor dombanya, maka dari 100 domba yang satu hilang, dia cari sampai ketemu. Dan ketika dia ketemu, begitu sukacitanya. Dan sukacita itu kemudian dia mengundang tetangga-tetangganya, teman-temannya untuk mengadakan pesta. Dan gambaran itu juga yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Nah, ketika si sulung ini mengalami kedagingan, tetapi dia dengan cepat disadarkan oleh bapaknya bahwa kamu tidak perlu begitu, karena semua hartaku adalah milikmu. Karena itu di dalam tema itu kita katakan bahwa apa yang Bapa punya itu kita ini anak-anaknya, gitu ya, yang memiliki juga. Dan apa yang dimiliki oleh Bapa menjadi milik kita itu sesungguhnya tidak terbatas. Coba kita baca di Yohanes 10 ayat 10b yang demikian bunyinya. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Jadi di rumah Bapa itu, ketika Bapa menerima kita kembali, ketika kita melakukan pertobatan, maka penerimaan Bapa itu menegaskan bahwa mereka ketika diterima kembali itu beroleh hidup baru. Ada orang yang menggunakan kata kelahiran kembali, di mana mereka kembali dikuduskan oleh Bapa, kedua-duanya, dan diberi kelimpahan berkat yang menjadi milik Bapa itu untuk mereka. Nah, sebenarnya tentang kelimpahan berkat ini sudah ditulis sejak awal di kitab Kejadian. Kita tahu justru ketika Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang istimewa, yang khusus, gitu ya. Maka Tuhan menyiapkan langit dan bumi ini, daratan, lautan, dan segala isinya.
ketika semua itu sudah lengkap, barulah Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Itu. Dan ketika manusia diciptakan, sebenarnya tidak hanya apa yang sudah diciptakan sebelumnya itu saja yang diberikan kepada manusia. Tuhan bahkan sempat membuatkan Taman Eden. Kita tahu kalau namanya taman, itu pasti tempatnya itu indah dibandingkan dengan yang di luar taman. Pada masa itu, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu indah. Karena di setiap bagian dari selesai Tuhan menciptakan, selalu di situ tertulis. Misalnya, untuk hari ke-6, berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang dan di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Itu hari ke-6 di mana manusia sudah diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 24, 26 maksud saya. Jadi ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Inilah juga warisan yang diberikan oleh Bapa kepada manusia yang tidak terbatas. Hanya saja sayangnya bahwa di awal penciptaan manusia terjebak oleh tipuan ular tua, dan akhirnya orang mengatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, tapi sebenarnya manusia mengalami satu kehidupan yang tidak pernah dia sangka sejak awalnya, di mana dia hidup dalam kenyamanan, tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang bersifat kedagingan. Dan itu juga yang terjadi pada dua anak bungsu dan anak sulung dari sang bapa. Dan dua itu bisa disimbolkan sebagai manusia laki-laki dan manusia perempuan, yang kemudian kita sebut sebagai Adam dan Hawa. Bapak Ibu, kelimpahan yang lain itu bisa kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 3 yang demikian bunyinya. Kekayaan orang-orang terpilih. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, atau juga disebut segala berkat ilahi di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia setelah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saya baca sampai ayat 9 untuk mengungkapkan bahwa kelimpahan itu juga kita temukan di dalam Efesus. Sebenarnya kalau kita membaca kitab ini secara keseluruhan, hampir semua isi Alkitab itu menggambarkan bagaimana kasih Bapa itu kepada manusia ini, dan kepada manusia itu sudah disediakan kelimpahan kekayaan rohani, kekayaan ilahi yang sebenarnya menjadi warisan kita. Tentunya untuk memperoleh kekayaan itu, kita harus tergolong sebagai orang-orang yang dipilihnya, yang telah ditetapkannya sejak semula. Jadi ini termasuk predestinasi, tapi memang itu yang ada di dalam Alkitab. Kadang-kadang orang berdebat tentang ini, tetapi bahwa itu satu fakta, bahwa Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang dipilihnya sejak bahkan sebelum kita itu dilahirkan oleh ibu kita, bahkan sebelum kita diciptakan. Bahwa kita sebelum diciptakan berarti kita itu sudah ada di dalam angan-angan Tuhan, dalam angan-angan rancangan Tuhan, bahwa kita itu nanti menjadi orang-orang yang ditetapkan untuk menerima kelimpahan kewarisan ilahi yang berkelimpahan. Untuk itu syaratnya adalah kita bisa membaca dari Roma 8. Dalam Roma 8, syarat bahwa kita itu menjadi orang-orang yang terpilih, itu bisa kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 sebenarnya sampai 30 ya, tetapi ada bagian yang ditekankan. Saya akan membacanya dari ayat 1 dulu ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Artinya bahwa untuk bisa kita terpilih dan ditentukan, yang bukan kita sendiri yang memilihnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, kalau nggak salah ayat 15, bahwa bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Dan di dalam Roma 8 ini ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-14.
semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita loncat di dalam ayat 28-nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, untuk menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima warisan ilahi, maka yang pertama adalah kasih. Tuhan memilih kita karena kita mengasihinya. Sementara Tuhan sendiri lebih mengasihi kita. Karena itu Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, itu mempertegas tadi bahwa sebenarnya mereka yang dikasihi dan mengasihi Tuhan itu sudah ditentukan dari awal. Karena itu, mereka yang ditentukan ini itu diserupakan dengan gambaran anaknya. Hal ini serupa dengan ketika awal Bapa menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu diserupakan juga dengan Bapaknya. Artinya bahwa kita semua itu adalah sesungguhnya gambaran dari Bapa dan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita tahu kuncinya bahwa di dalam Roma 8 ayat 1 tadi, bahwa kita sekarang tidak lagi menerima penghukuman karena kita ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup dan memerdekakan kita di dalam Kristus. Jadi kita semua tahu bahwa rumusnya untuk kita bisa menjadi anak-anak yang menerima ahli waris ilahi itu adalah kita selalu berada di dalam Kristus. Dengan kata lain, kita tahu ketika kita digolongkan sebagai mereka yang dipilih, maka kuncinya adalah kita telah dilahirkan kembali dari benih Roh Kudus. Dan ketika kita dilahirkan oleh benih Roh Kudus, maka kita itu ditandai dengan baptisan Roh Kudus. Yang kapan baptisan itu kita terima, kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan bahwa aku membaptis dengan air sebagai baptisan pertobatan, sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang akan datang, waktu itu Yohanes masih hidup, ialah yang akan membaptis kamu dengan roh dan api. Dan itu terjadi pada kita-kita yang dipilihnya, yaitu kita yang dilahirkan kembali
dari benih ilahi. Apa syaratnya? Syaratnya bahwa kita telah meninggalkan manusia lama. Kita telah meninggalkan kedagingan kita. Dan untuk semua itu, langkah awalnya adalah pertobatan. Dan pertobatan itu yang ditandai dengan baptisan. Hanya ketika zaman Tuhan Yesus, maka baptisan itu di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes di situ sudah dilengkapi dengan baptisan tidak hanya dalam nama Bapa, tapi juga Putra dan Roh Kudus. Sehingga orang mengatakan bahwa kalau bertobat maka sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Iya, sama seperti anak-anak Bapa tadi. Ketika kita itu dibaptis, sebenarnya kita menjadi anak-anak Bapa tadi. Tetapi kita masih harus diuji, dibersihkan agar kudus. Dan pembersihannya adalah dengan mematikan kedagingan yang kita miliki. Kedagingan itu secara prinsip dicatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Karena ketiga jenis kedagingan ini, itu yang dipakai iblis untuk mencobai manusia, dan mereka berhasil. Ketika Hawa melihat buah yang seharusnya tidak boleh dia makan, hanya saja dengan tipuan si ular tua mengatakan bahwa buah itu justru yang harus kamu makan, yang lain jangan kamu makan. Karena apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan serupa dengan Allah, dengan Bapa. Hal itulah yang kemudian membuat Hawa, karena Hawa dulu yang di iblisnya mungkin gak berani menjebak Adam, karena Adam mungkin lebih punya otoritas, ya, karena yang memperoleh perintah bahwa buah yang satu itu jangan kau makan secara langsung adalah Adam. Sementara Hawa itu memperoleh pengetahuan bahwa buah itu jangan kau makan dari suaminya, dari Adam. Nah, sehingga inilah kelemahan di dalam keluarga, kata si setan itu. Dan itu juga dalam kehidupan sehari-hari kurang lebihnya begitu ya Bapak Ibu. Tidak berarti bahwa wanita pria itu selalu benar, tidak. Tapi bahwa disinilah sebenarnya kelemahan itu terjadi. Dan akhirnya betul, ketika melihat itu, oh iya, buahnya indah, warnanya bagus. Itulah keinginan mata. Dan kemudian dia berpikir, ini kalau saya makan pasti enak ini. Tidak seperti buah yang lain. Keinginan daging untuk makan. Dan ternyata dia lakukan. Karena dia merasa, kalau saya makan pasti enak. Dan nanti hebatnya aku akan sama seperti Allah. Keangkuhan hidup. 3 hal inilah yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Cerita selanjutnya kita tahu, Adam dan Hawa akhirnya jatuh, terusir dari Taman Eden. Tetapi yang menarik, 3 ini pula yang dipakai oleh setan itu untuk
menjatuhkan Tuhan Yesus. Ketika Yesus selesai dicobai di padang dengan selesai 40 hari 40 malam iblis untuk dicobai. Dan apa terjadi? Iblis juga menggunakan firman. Jadi dikatakan, engkau kan lapar, engkau kan anak Allah. Coba jadikan batu itu roti. Itu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menolak dengan mengatakan bahwa manusia hidup bukan karena roti, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Bapa. Dan disinilah manusia yang bernama Yesus menang. Babak pertama, keinginan dagingnya menang. Tidak ada keinginan daging pada dirinya. Yang kedua, disuruh dia dibawa ke, kalau di Matius dan di Lukas kelihatannya susunannya berbeda. Yang kedua, di Matius itu dibawa ke atas gunung. Dan kemudian di gunung itu ditunjukkan gemerlap dunia. Kekayaan dunia pun yang gemerlap, yang yang luar biasa. Kalau kita melihat itu, terus iblis mengatakan, semua ini kuasanya sudah diberikan kepadaku. Padahal Bapak nggak pernah memberikan kepada setan. Tapi dia mengaku aja, setan itu memang bisanya cuma mencuri, ya kan, membunuh dan membinasakan. Maka dia curi itu. Untuk apa? Membunuh kita. Karena itu kita kan banyak yang cari dukun, cari setan sebenarnya untuk memperoleh kekayaan. Nah, ini Tuhan Yesus dicobai. Nah, Tuhan Yesus ketika dikatakan jika engkau anak Allah, oh ini yang di belakang, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata setan. Tuh, kan gila kan? Tapi memang setan itu memang gila. Apa kata Tuhan Yesus? Enyalah iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah. Ketika diiming-imingi dengan gemerlap itu, sesungguhnya itu adalah keinginan mata. Itu. Nah, yang ketiga, di atas bubungan bait Allah, Tuhan Yesus dibawa, kemudian dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Menang Tuhan Yesus. Dia tidak terjatuh pada keangkuhan hidup. Wah, siapa sih nggak bangga kalau dikatakan bahwa anak Allah, sakti, terjun, nggak akan babak belur karena ada malaikat yang menatang. Mungkin kalau kita ada langsung terjun itu, yang merasa bahwa kita adalah anak Allah yang sakti, gitu. Yang saktinya ini yang membuat kita sombong. Tapi Tuhan Yesus tidak tertarik dan menang di situ. Karena itu Bapak Ibu, saya pernah mendapat impresi ya, ketika dalam satu perjalanan akan retreat ke Jepara, saya dengan keluarga. Di tengah perjalanan itu memang banyak kendala, tetapi si Tuhan kita akhirnya sampai. Tapi ada suara yang mengatakan begitu. Kalau untuk mengatasi masalahmu, jangan lagi berpikir pada Musa. Musa itu 40 tahun di padang gurun. Dan di sana kasihku itu tidak diakui oleh orang-orang Israel yang bebal itu. Sudah kuberi tiang awan, tiang api. Sudah kulihatkan mujizat menyeberangi lautan. Tapi mereka tidak
ya tegar tengkuk gitu. Tidak taat dan setia kepadaku. Berkali-kali pun kuhukum, tetap aja. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan 40 tahun hanya 40 hari. Dia juga dicobai yang sama. Tetapi dicobai yang sama, semuanya dia kalahkan. Seperti itulah sebenarnya orang-orang yang memiliki gambaran seperti Kristus harus bisa menanggulangi semua masalah-masalah yang ada di bumi ini. Dan itu bukan dibiarkan begitu saja. Karena apa? Bapa itu ingin membentuk kita segambar dengan anaknya, dengan Kristus yang sudah lolos usia dari maut. Bahkan dia mati pun dia lalui di atas kayu salib. Tapi justru kematiannya itu membawa kemenangan. Karena apa? Dia sesungguhnya tidak mati, tapi dia bangkit dan turun ke dalam kerajaan maut. Dan di sana dia mengobrak-abrik alam maut, merebut kunci kerajaan maut dari malaikat maut, ya, dan kemudian dia menginjili orang-orang yang ada di alam maut, yang sejak zaman Nuh mereka tidak mengenal mengenai ketuhanan, gitu, mengenai hal Tuhan. Dan disitulah kemudian 3 hari, ya, Tuhan Yesus ada di alam maut, berperang sendiri melawan setan-setan yang menahan orang-orang yang sudah meninggal sejak zaman Nuh, yang dimusnahkan oleh air bah. Karena ketika Tuhan Yesus nanti datang, itu bumi juga akan mengalami hal yang sama seperti zaman Nuh. Dalam Alkitab juga disebutkan itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu tadi, saudara, bahwa untuk menjadi anak-anak Bapa yang segambar dengan Yesus Kristus, maka kita harus mengalami ujian padang gurun itu. Dan harus menang. Kalau kalah, hanya menang 1, yang 2 kalah, atau menang 2, yang 1 kalah, tetap belum sempurna. Kita harus menjadi manusia baru, manusia roh, bukan manusia daging lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu roh, Bapa itu roh. Dan hendaklah engkau kudus, sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus. Dengan kata lain, selain kita menanggalkan kedagingan kita, kita juga harus senantiasa hidup kudus. Sehingga ketika bayi rohani yang lahir dari benih Roh Kudus itu, kita itu benar-benar menjadi manusia roh yang dewasa. Maka kita diproses seperti proses metamorfosis. Dan saya lebih suka kalau menggunakan model metamorfosis dari kupu-kupu. Ketika kita lahir dari benih menetas menjadi larva, dan ketika benih menetas menjadi larva, itu suatu hal yang menyakitkan. Maka di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa seperti wanita yang akan melahirkan, perempuan yang akan melahirkan, itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, sakitnya luar biasa. Tetapi apapun sakit itu, di dalam Kristus, fokusnya kepada Kristus, maka rasa sakit itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Sehingga ketika kita menjadi larva, kemudian kita sukacita. Sebagaimana saya untungnya laki-laki ya, jadi tidak merasakan, hanya mendengar kisah. Kalau wanita itu hendak melahirkan, sakitnya luar biasa. Tetapi begitu lahir,
kebahagiaannya tidak terkatakan, konon gitu ya, kata istri saya. Dan bagaimana dengan wanita yang sesar? Waduh, itu nggak tahu itu. Dia sebenarnya itu menghindari proses metamorfosis, proses alami. Itu sudah urusan Tuhan. Saya nggak berani menghakimi itu, ya kan? Tapi itulah manusia itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Pasti Tuhan punya ibarat rasa belas kasihan pada ibu-ibu yang harus melahirkan secara sesar. Maka kita tidak ke sana. Tapi proses ketika larva ini kemudian terbentuk lagi menjadi kepompong, di dalam kepompong itu dia proses juga. Tadinya yang bebas bergerak tiba-tiba harus kaku, berhenti diam begitu saja, jadi kepompong, itu juga sakit itu. Tapi kemudian ketika dia keluar dari kepompongnya, menjadi seekor kupu-kupu, wah luar biasa itu. Dan Tuhan senang ketika kita keluar menjadi kupu-kupu yang indah, kita belajar terbang, ya kan? Mungkin Tuhan pegang kita, kemudian dilemparkan, pegang lagi, lemparkan lagi, sehingga benar-benar kita kemudian bisa kuat menjadi kupu-kupu yang dewasa dan indah di mata Tuhan. Tapi juga dahsyat. Di mana dahsyatnya? Ketika kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, setan-setan yang ada di sekitarnya terpental. Entah berapa ratus meter. Itu yang saya bayangkan dalam imajinasi saya. Luar biasa. Kalau kita menjadi manusia baru, manusia roh, segambar Yesus, manusia baru yang dewasa, maka itulah kelimpahan warisan yang kita terima awal ketika kita di bumi. Dan enak menikmati itu, nikmat Bapak Ibu. Apa saja yang kita lakukan? Ada orang sakit, kita cuma jamah pegang kepalanya, kamu sembuh, sembuh. Ada setan begitu, ngapain kamu di dalam orang itu? Keluar kamu, bukan di situ tempatmu. Setannya keluar lari. Bahkan kalau Tuhan izinkan, ada orang mati, Tuhan bilang, kamu ke sana. Datangi dia. Oh, udah tahu dah. Ya, datangi, kita doa sebentar, dalam nama Yesus, kamu belum mati, bangkit, bangun, bisa bangun, bangun. Saya punya beberapa teman yang Tuhan beri karunia untuk membangkitkan orang yang mati. Jadi bukan satu hal yang terjadi di zaman Tuhan Yesus. Dan saya percaya juga Bapak Ibu banyak jika melihat medsos-medsos. Ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih serupa dengan anaknya, memiliki kuasa-kuasa seperti itu. Karena itu adalah tanda-tanda orang percaya yang digunakan untuk menjala jiwa-jiwa. Untuk mencari jiwa-jiwa. Ketika disembuhkan, Injili. Kalau perlu langsung baptis juga, ajari. Supaya dia juga bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena apa yang kita terima, itu harus diberikan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, untuk juga mereka mengalami seperti kita. Dan kalau itu kita lakukan, itulah buah-buah kita sebenarnya, jiwa-jiwa. Dan juga menolong orang-orang yang sengsara, orang yang termarginalkan, orang-orang gak bisa makan, dan sebagainya. Bukan kita memberi makan nasi bungkus, kemudian potret sana potret sini masuk di medsos. Nih gua nih udah melakukan, wah perintah Tuhan Yesus, ngasih makan orang-orang lapar. Bukan itu. Kita yang melakukan itu adalah juga diantaranya yang akan Tuhan beri kelimpahan materi. Dan materi itu bukan, ini materiku Tuhan, ku persembahkan padamu, bukan. Ini materimu Tuhan.
Aku hanya kau suruh mengelola. Ketika kita disuruh mengelola, kita mau menggunakannya, tanya Tuhan. Aku kan perlu mobil Tuhan untuk komunikasi, transportasi ke sana ke semari, ke tempat orang-orang yang susah itu. Boleh nggak aku beli mobil? Terus mobil apa Tuhan? Itu kalau kita dekat menjadi kupu-kupu tadi yang dikasihi Tuhan dan menjadi manusia roh tapi masih di dalam dagingnya, dan itu kita diprotek dari dosa, diprotek dari kuasa jahat. Nah, itu kita berbicara itu enak. Hari kita dikepas hari Senin dan hari Kamis kemarin, saya mengundang seorang hamba Tuhan yang dia diperintah Tuhan untuk melayani orang-orang Kedar Sunda, dan kemudian yang terakhir sekarang dia orang-orang Kedar seluruh Indonesia. Padahal dia memang Islam, tapi kemudian dia jadi Katolik dan dia aktif di Katolik, dan kemudian tiba-tiba dia bergaul dengan teman-teman karismatik, dan dia kemudian di situ dia mendapat impresi dan pernyataan. Dia bilang gini, saya kalau berdoa dengan Tuhan itu lebih banyak mendengar, dan Tuhan itu mendengar itu real apa yang dia, dan itu saya uji gitu. Jadi teman-teman yang hari Senin hadir, kemudian hari Kamis waktu kita diskusi mengenai penginjilan penuaian itu memang Bapak itu ngalami. Saya sudah lama dengar, tapi saya baru tahu kalau ternyata rumahnya dekat dengan rumah saya, sehingga ketika Pak PKL mengajak saya ke sana, senang saya. Akhirnya berkenalan dengan orang itu. Sampai sekarang kami berteman. Ada Pak PKL, ada Pak Yohanes di sini yang juga terlibat bersama Pak Wahyu namanya. Itu nyata Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu hal yang itu cuma ngarang. Itu sudah nggak ada, itu zamannya Yesus saja. Zaman sekarang nggak ada. Namanya mujizat sudah nggak ada. Aneh, saya kadang-kadang aneh, kok iya ya, kok bisa orang mengatakan, menurut Alkitab katanya. Waduh, Alkitabnya dibacakan. Saya kadang-kadang sedih, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang mungkin itulah yang seperti kata Tuhan di dalam Korintus, dikatakan bahwa ketika kita membangun rumah kita dengan dasar Yesus Kristus, kita akan membangun dengan apa? Dengan emas, dengan perak, dengan permata, dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering. Dan semuanya itu akan diuji, dibakar. Isinya pakai api. Dan ketika terbakar, mereka yang terbakar akan mengalami kerugian, tapi tetap selamat. Saya membayangkan selamatnya seperti apa. Ternyata kalau kita melihat bahwa kemah suci yang dibuat oleh Musa sampai kemudian Salomo membuat bait Allah, itu yang terdiri dari ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran, dan di luar. Nanti di situ itu kita yang selamat itu terbaginya di sana. Ada yang masuk di ruang maha kudus karena tabir itu sudah dirobek ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan apa artinya itu? Artinya kita yang dipilih, yang serupa dengan anaknya, sama seperti Tuhan Yesus, boleh masuk ruang maha kudus. Tidak ada batasan. Yang masih tanggung, masuk di ruang kudus. Gitu. Yang lain-lain di luar dari itu, masih ada di pelataran. Sementara mereka yang tidak mengenal itu di luar dari area kemah suci itu. Itulah Bapak Ibu gambaran mengenai prinsip warisan ilahi. Dan prinsip warisan ilahi itu tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita masuk ruang kudus, itu sebenarnya kita menggenapi dari Yohanes 14 ayat 20.
yang demikian bunyinya. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Masih ada yang lain? Ada. Di Yohanes 15 mengenai apa? Pokok anggur. Kita harus melekat pada pokok anggur. Kalau nggak melekat, kita mati. Gitu. Tapi kalau kita melekat, maka kita akan dibersihkan supaya berbuah lebat. Gitu. Dan kita memang bergantung pada pokok anggur itu. Masih ada lagi. Di ayat 17, Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Demikian bunyinya. Di pasal 17 ayat 21 dan 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita satu. Itu prinsipnya. Jadi, kalau kita mau masuk ruang Maha Kudus bersama Kristus, karena di sana tempat Bapa bertahta, Tuhan Yesus bertahta, maka kita harus menjadi satu dengan Bapa dalam kondisi yang penuh. Caranya, buang kedagingan, jaga kekudusan, hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan Yesus. Dan setiap berdoa, katakanlah, Bapa, izinkan aku tinggal di dalam-Mu dan masuklah di dalam diri-Ku. Ketika itu kita lakukan, setiap mengawali doa kita, itu seterusnya, kita tidak perlu mengatakan apa yang kita doakan. Apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan Yesus tahu. Dan ketika kita melakukan, itu yang Tuhan Yesus izinkan, perkenankan, itu kita kerjakan. Pasti itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus mengenai rancangan-rancangannya untuk kita. Itu dahsyatnya Tuhan. Jadi prinsip pewarisan bisa kita terima secara optimal ketika kita menyatu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyatu dengan kita. Karena Tuhan Yesus juga menyatu dengan Bapa, Bapa menyatu dengan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita menyatu dalam diri Tuhan Yesus dan Bapa, Bapa menyatu dalam diri Tuhan Yesus dan kita, Tuhan Yesus menyatu dalam diri Bapa dan kita. Dahsyat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau sendiri yang menyampaikan ini. Dan kami juga percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah sia-sia tinggal menjadi rema di dalam hidup kami yang membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu terus urapi kami, karuniai kami dengan karunia-karunia Roh. Jadikan kami segambar dengan Kristus. Karena itu bantu Bapa kami semua untuk memusnahkan kedagingan kami, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sehingga benar-benar kami menjadi manusia roh karena dilahirkan dari benih ilahi
dari benih roh. Dan kemudian tuntun kami Bapa menjadi manusia baru, manusia roh yang dewasa. Sehingga kami dapat menangkap apa menjadi rancangan dan kehendak-Mu. Dan sebaliknya juga, Engkau dapat memanfaatkan menggunakan kami sebagai mitra-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Kau ajari kami untuk memperluas kerajaan surga di bumi, untuk menjala jiwa-jiwa, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan semua itu bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati mereka semua. Dari kelimpahan berkat ilahi menjadi berkat materi yang nyata di dalam kehidupan setiap keluarga yang malam ini hadir. Karena Engkau adalah Bapa kami. Kami tahu ketika kami berdoa, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi kata secukupnya yang kami ucapkan adalah kelimpahan yang Engkau berikan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang kesusahan Kau hibur, mereka yang lemah Engkau kuatkan, dan apapun yang mereka alami dan mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali